Oke, selamat datang lagi di podcast Kopi Separuh kawan-kawan. Kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Dia ini siapa? Nanti kita tanya lagi di dalam ya. Tapi dia ini adalah seorang pemuda yang sangat giat dan tangguh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Wah, ngeri ya kan? Nah, dia ini fokus ke dunia outdoor gitu guys. Apa namanya? Manjat gunung, naik gunung, trekking, sampai dia melakukan bisnis-bisnis yang terkait dengan kegiatan-kegiatan outdoor. Apa saja itu nanti kita gali lagi. Dan dia juga punya beberapa ciri khas unik dalam membangun kehidupannya. Nanti kita tanya lagi ya. Oke guys. Oke, ini dia. Apa kabar bro? Oke ketua, sehat. Ya, oke. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Nama ente siapa sebenarnya? Ini ngeri kita nih. Panjang apa pendek nih ketua? Panjang dulu lah, panjang dulu baru pendek. Kalau nama panjang kita N. Iqbal Nasution ketua, tapi sering dipanggil kawan-kawan Ibel. Oh, Nasution kok nih? Iya. Lubis bro. Iya, saudara lagi. Saudara kita. Apara. Apara negara. Apara negara ya. Aparatur. Oke Bel. Oke. Kemarin aku dengar dapat informasi juga nih dari kawan-kawan juga pernah suka ini ya naik gunung atau apa ya kegiatan. Iya, kita mulai awal naik gunung tuh di tahun 2010 ketua. 2010. Iya. Mana aja? Ya, masih Gunung Sumatera lah. Gunung Sumatera awalnya kita camping cantik di kawasan Bumi Perkemahan Sibulangit. Terus ya kenal kawan-kawan Mapala kita nih, kawan-kawan KPA. Kita tertarik, terus kita coba ikutin orientasi kegiatan Mapala kayak Diksar gitu. Kayak Diksar gitu ya. Itu di nama Mapala? Nama Mapalanya apa? Atau Orpalanya apa? Kalau sebenarnya kita di Diksar itu ikut kegiatan KPA-nya sih ketua. Oh, KPA aja ya, kelompok Cendana. Cinta Alam. Kelompok Cinta Alam. Iya. Namanya Cendana. Cendana. Oh, Cendana. 2010 ya udah mulai dari situ. Jadi selain hutan-hutan dan gunung-gunung di Sumatera Utara, pernah nggak keliling-keliling? Explore kita jawabnya. Explore. Kemana? Jadi pesisir kiri kita. Jadi dari Pesisir kiri. Takur, Taruman, Barus, itu pesisir kiri. Oh, pesisir kiri istilahnya ya. Itu bagian wilayah kiri. Wilayah kiri. Kiri timur kah? Kalau barat dia ada puncak Sibaya, Sinabung, Sorik Merapi. Enggak masuk ya? Lanco. Oh gitu. Oke. Pintau. Iya. Jadi selama kegiatan itu pastinya udah pengalaman lah ya di outdoor gitu ya. Pengalaman di outdoor. Kalau untuk berpengalaman kopi kita nih tuh. Sambil ngopi. Bilang dong, ini baru kopi. Separuh bro. Aduh, sampai lupa saya ngopi gitu lah. Pengen cas aku. Oke. Ya, terus apa tadi? Jadi sering lah kegiatan outdoor juga. Sering ketua kegiatan outdoor. Jadi kita sering Persija lah. Apa Persija? Perkempingan Sabtu, Minggu. Persami. Kok Persija? Tadi aku ngomong gitu ketua. Persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Camping cantik lah kami bilang. Iya. Kalau Persija tadi apa? Perkemahan. Ya lagi ketua. Sibuk tak menentu. Oke. Iya, jadi awalnya kita kenal awalnya kita mulai kegiatan camping tuh di kegiatan 2010 Kampung Anak. Kampung Anak. Iya. Oh. Kalau profil asliku juga aku sebagai musisi jalanan gitu. Oh, gitu. Jadi agak apa ya? Di jalanan tuh kehidupannya agak bebas dan ekstrim gitu. Aku coba ngeluar diri dari jalanan, terus jumpa kawan-kawan Mapala dan Sisipala. Di situ jumpa di kegiatan Kampung Anak 2010. Oh, itu yang di Sibulangit. Bumi Perkemahan. Sibulangit. Iya. Awalnya kita kenal kawan-kawan Klika tuh, Klika dan kawan-kawan Mapala, kawan-kawan komunitas lainnya lah di situ.
Jumpa Ali Bambus nggak? Oh, jumpa Ali Bambus. Bang Ali Bambus tuh sosok toko yang apa ya? Udah, nggak usah nge-roasting. Bahaya. Oke. Jadi jadi apa namanya, persemaian kegiatan itu waktu di 2010, di kegiatan Jambore Kampung Anak ya. Habis itu terus gabung. Oh. Terus Bel, aku dengar juga setelah dari aktif kegiatan Monja itu kegiatan outdoor itu, aku dengar juga informasi dari kawan-kawan, dirimu juga ada jual apa ya? Outfit istilahnya. Outfit outdoor. Outfit outdoor. Oh, itu barang-barang kayak mana tuh, Bel? Ya, barang-barang outdoor lah ketua. Jadi kita peminat outdoor itu di Sumatera Utara cukup tinggi pada saat itu kan. Kita cobalah untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawan yang berkegiatan di outdoor. Perkempingan gitu kan, dunia panjat tebing apa. Kita coba cari kebutuhan kawan-kawan, apa sih maunya kawan-kawan ini gitu. Awal mulai kita main Monja ya, kalau di Medan itu namanya Monja. Iya. 2010 itu belum ada yang namanya IG. Apa IG? Instagram. Belum sih main di Facebook dan apa lagi satu lagi itu Friendster itu. Masih di Friendster ya. Jadi aku tuh jualannya offline. Dulu offline itu door lah, setiap kampus, setiap sekret mapala, jadi menjajakan barang. Ini loh, ada brand bagus ini untuk kegiatan outdoor bla 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 gitu kan. Jadi kawan-kawan tergiur, oh bagus nih bang, coba searching di Google, kan, cari tahu brandnya ini bagus nggak, kebutuhan kemana gitu. Oh gitu ya. Berarti dulu barangnya Monja istilahnya. Monza, kalau di Medan bilang Monza ya? Mangon City Plaza. Mangon City Plaza. Bisa cerita sedikit, kenapa itu disebut Monja itu? Mangon City Plaza itu apa? Awal mulanya sih sejarahnya itu Mangon City Plaza. Mangon City Plaza. Awal mulanya Mangon City Plaza. Dia di Sumatera Utara. Walaupun juga adanya Sambo, tapi Sambo dominan dia itu menjual barang-barang bekas lokalan ya. Kalau Mangon City Plaza dia menjual barang-barang yang import. Oh, import ya, dari luar ya. Dari mana aja tuh? Banyak kan sih dari Singapura. Oh, Singapura ya. Barang-barang importnya Singapura punya. Branded ya. Tapi dulu dia masuk dia kotak-kotak gitu ketua, koper-koper masuk dia. Ketiga satu koper tuh bermacam-macam brand ada, atau bermacam-macam kebutuhan. Ada situ. Jam tangan ada, handphone ada, sepatu ada, pakaian ada. Gitu ya. Udah masuk Balmonja dia. Balmonja ya. Jadi kalau setelah dari Mangon City Plaza, sekarang udah banyak lah pasar-pasar di kota ini yang jual Monja. Sekarang dirimu jualan ngambil barang di mana? Kalau aku sih biasa ngambilnya itu di Simalingkar. Karena lebih pajak Simalingkar. Lebih relatif murah dan lebih banyakkan brandnya dapat. Karena kita situ tunggu barang, tunggu bongkar bal para ibu-ibu itulah. Nani-nande itu ya? Ya, nani-nande itu yang mau jual di setiap kios-kios, setiap pajak-pajak, pelosok-pelosok. Jadi kita bisa beli cuan di situ. Jadi pas buka bal kita tunggu di situ ya? Iya, kita tunggu. Kadang nggak sendiri aja, mau berlima, berenam, kadang pun sikut-sikutan. Rame gitu. Oh, aku kira cuma kau. Enggak. Aku mau ikut tadi. Rencana sih. Buat saingan aja gitu. Jadi mana lebih banyak pembelinya? Yang jualan Monja itu sekarang ini di Simalingkar atau di Pajak Melati itu? Kalau banyak sih sebenarnya di Pajak Melati ketua. Jadi ya hampir berapa kios gitulah, hampir ratusan kios lah ya. Kalau di Pajak Simalingkar dia terbatas sih. Tapi di situ pusatnya ya. Pusatnya di situ. Pusatnya. Sambo juga ada, Sambo. Oke, berarti kalau jual ini sebenarnya motivasimu membantu kawan-kawan yang suka kegiatan outdoor ya, supaya memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau apa mereka nggak bisa beli baru gitu? Terkadang kawan-kawan dia punya banding antara baru dan bekas.
antara brand lokal dan brand luar gitu. Jadi kalau kita memakai barang brand lokal walaupun baru masih kalah, tau lah kawan-kawan zaman sekarang kan, dunia pendakian nggak kelas katanya. Wah, nggak kayak aku walaupun bekas, tengok nih brandku. Ya, tapi kalau memang Monja tuh yang berkelas lah, yang brand gitu. Brand dan second hand. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ini outfitmu nih sekarang nih. Ya. Ini second hand semuanya nih. Second, ketua. Iya kah? Iya. Sepatu berapa nih kira-kira? Ini dapat di Sukarame kemarin sekitar 180.000. 180.000. Iya. Brandnya apa nih? Kolon Sport. Kolon Sport. Iya. Wih. Kaos kaki? Kaki dapat di Melati harganya 25.000. 25.000. Wah, ini apa nih? Hangat nih ya? Hangat ini wall. Oh, ini celananya, pantsnya? Pants ini GU dapat di Simalingkar 35.000. GU. Iya. Bahan katun. Fatigo nih, Fatik istilahnya. Oh, memang luar biasa. Ini t-shirt, kaos. T-shirt dapat di Simalingkar ini 5.000 obrolan. Setiap hari Minggu nih ketua. Jadi setiap hari Minggu tuh di Simalingkar dia ada obrolan. Pasar gitu. Pasar istilahnya. Harus datang jam 8 lah. Biar nggak ketinggalan kelas kan itu. Oh, gitu ya. Jam 10 sudah mulai redup dia. Udah mau apa? Huntingan kita sudah yang kita buru. Udah nggak nampak lagi nanti situ. Oh. Udah banyak yang datang kan gitu. Iya. Siapa cepat dia dapat. Oke. Ini capnya, topi? Ini dapat di Simalingkar 15.000 ketua. Boleh lihat apa itu mereknya nih? Boleh ketua. Wah. Wih, John Deere ketua. Kawan-kawan. Ini mahal nih. Ini fintech ketua. Fintech ya. 70S. Ini kalau aslinya kalau kita beli online nih berapa nih? Kalau fintech ini sebenarnya harga pasarnya nggak ada ketua, tergantung kita sih mau jual berapa. Oh. Di situ uniknya nyari barang second ini ketua. Itu uniknya ya. Iya, unik. Kalau ini kacamata? Kacamata kita beli baru sih ini di pasar berapa lah ini 30.000. Tapi ini bermin kah? Min itu. Min ya. 30.000. 30.000. Berarti punya min. Ini mendukung saya untuk lihat yang jauh-jauh ketua. Jadi kan saya biar nampak itu. Wah, itu brandnya bagus tuh. Oh, gitu ya, sangat mendukung. Kalau ini? Ini sekitar 200.000 ketua, beli sama temen juga nih. Oh, second juga lah ya. Ini buat sendiri? Ini handmade sendiri nih. Ini saya juga pengrajut ya. Iya, ini bisa dijual 120.000 per item piece, tergantung request motif dah. Oh, gitu. Iya. Luar biasa banyak ini. Berarti tadi adalah kurasa outfitmu hari ini sekitar 16.000 ya? Lebih lah ketua. Lebih ya. Topi 500 ya? Kalau dijual ya. Enggak lah ya. Oh ya. Sekitar 500.000-an lah. Ya. Tapi penampilannya oke banget kawan-kawan. Sangat sangat casual dan pemberani dan tangguh. Mantap. Nah, Bel, ini soal terkait permonjaan tadi lah kan, apa tadi, pakaian bekas tadi kan, pakaian bekas. Itu fashion apa aja, Bel, yang kira-kira yang tinggi lah, harganya pun tinggi, merek yang bagus, apa? Brandnya lah ya. Brandnya. Jadi kalau di outdoor tuh dia abang, ketua. Nggak apa-apa. Sekarang aku bilang abang ini bang. Kenapa? Ketua, biar dapat gocap aku. Oh iya. Panggil sekali lagi. Ketua. Oh siap. Sebelum. Masih tua. Ceban. Oh ceban dulu ya. Oke, siap ketua. Ini aku tarik. Spot dulu. Oke. Kantong ketua ya. Siap. Oke. Jadi kalau di brand outdoornya itu yang lagi hit itu sebenarnya ada di brand Mamut, Arc'teryx, Watermusen, Fjallraven, Norrøna, banyak sih. Kalau selain itu outdoor ya? Itu outdoor ya. Jadi brand-brand tadi itu untuk semua fashion, celana kah, baju kah, DP kah, carrier kah? Kalau brand-brand itu tadi? Tergantung kegunaan dia kedua. Iya. Kalau brand Mamut biasa semua ada dia, dari sepatu, celana, tas, topi. Ngeri kali ya memang kalau brand-brand apa nih ya. Fjallraven juga seperti itu, dari sepatu, dari kaki ke atas.
Semua ada. Latar Musin juga gitu. Latar Musin. Latar Musin. Kalau ada yang itu apa TNF itu The North Face. The North Face juga brand kelas. Ya. Cuman dominannya sih yang lebih susah dicari tuh kayak brand Mamut, Latar Musin, Nurona. Oh, makanya itu kalau dapat kalian itu harganya gila ya. Iya ketua. Karena susah Jadi dapatnya. susah. Kadang kita mau jual pun sayang. Iya. Bagus pakai sendiri kan? Pakai sendiri, ada wah kita nih dapat barang nih, pakai nih, gitu pakai. Jadi orang pun nengok emak Wah. yang jualan pun pakai brand ya. Outfitnya keren, Keren gitu bang, gitu ya. jaketnya dong. Nih. Asal camping bang, jaketnya dong. Asik. Angkat adik deh bang. Enak kan ya Iya, kalau jadi pakai brand-brand iya bang. ya. Asal kita pakai outfit brand kelas-kelas Ah, luar itu kan, bang. Nempel semua tuh? Nempel semua. Wih, mantap kali. Pengen tahu bang beli di mana bang. Oh, gitu ya. Jadi kita juga ngajari adik-adik nih gitu, kelas brand, merek, bahan yang bagus. Jadi banyak adik-adik kita ngikut kita juga Oh, ya, gitu. supaya nggak salah Nggak salah ya. memilih brand gitu. Kita terapkan juga brand ini bagusnya dipakai suhu udara seperti ini gitu. Yang ini bagusnya kemari. Gitu. Oh, ada ininya ya. Nah, kita cuaca ya. ya kita kasih arahkan juga gini. Iya, bagusnya iya. gitu. Bagus Jadi sekali memang ini. nggak sekedar kita ini jaket pakai Iya kok. dipakai jaket Goretek pakai motoran. Aduh. Kan rontok dia. Iya, gitu. iya, Cucinya pakai apa bang? Nah, Iya, kita iya. kasih cara mencucinya, membersihkannya. Betul sayang kali Jadi ya. banyak yang kawan-kawan itu adik-adik beli kadang, bang cepat kayak rusak, kau pakainya gimana? Aku bilang. Sampai kau ajarkan kayak Iya, gitu. harusnya dicuci dengan tidak pakai deterjen gitu. Oh, Pakai oke, sampo aja, sampo dilap-lap aja. Terus kalau pakai tiap hari pun nengok cuaca, harusnya di udara yang dingin gitu, nggak boleh pakai panas-panasan. Supaya barangnya Supaya juga terjaga, terawat ya, gitu, terawat betul. ya. Jadi Kayak hatimu sama adik itu ya. adik yang mana nih? Terus, ada penonton Oke, ada penonton. bahaya. Jadi jadi kita pengen buat pelanggan tuh puas, nah, gitu. Oh gitu. Puas. Dan mau beli lagi. Oh pastinya. Pastinya, kan? Pasti gitu. kalau udah ingat order, ingat Iya. apa sih nama tokomu nih? Iya. Tokomu apa? Cicak Gunung Sumatera. Cicak Gunung Sumatera. Iya ya langsung teringat. Oh, Cicak Gunung Sumatera. Wah, tempat-tempat outdoor gitu ya. Itu ada di IG ya? IG ada. Instagram ya. Tapi di, kan di Facebook ada? di Facebook kita jarang upload ketua. Jarang Jadi upload. kita suka upload itu di IG. Instagram aja ya, Iya, Instagram. Nanti kawan-kawan bisa pantau juga Instagramnya Cicak Gunung Sumatera. Nanti saya tag di sini ya. Silakan berbelanja nanti ya. Oke. Kalau enggak awas, enggak kawan kita. Cocok ya? Cocok, betul. Oke. Nah selain yang outdoor kayak brand Mamut, apa tadi Pejal Rafan. Jadi ada lagi ya? Yang ada. lain? Jadi kita sebenarnya udah nggak fokus di outdoor karena kita ada kendala juga. Apa ya, di Balmonmonjo itu kita harus punya pasarnya sendiri gitu. Harus kita cari ikuti pasar. Pasar apa nih kita pengen main, atau pasar militeri, barang-barang army militer. Ada tuh? Ada ketua. Jadi yang seperti itu kita pahami juga, banyak diskusi sama kawan-kawan lah yang dia di bidang militeri gitu. Kita harus tahu barang apa aja sih yang pasarnya bagus di militeri gitu. Iya, Kita pelajari sama kawan-kawan yang di bidangnya. Oh, selain militeri apa lagi? Di band, kaos-kaos band juga. Kaos band. band. Nah, Band-band rock gitu ya? band rock, Metallica, AC/DC. The Bambus sudah? The Bambus nanti kita buat kaosnya ketua. Gak ada belum ada ya? Kita buat nanti ya kaosnya ya. Iya. Jadi kalau band selain band army juga ada di jersey bola. Jersey bola. Iya, kita juga. Sport juga ya. Nah, kita juga pernah beli jersey yang harganya relatif murah, jualnya harga lumayan, cuman kita nggak tahu jersey ini langka dia. Jadi tahun 60S dia. 60S itu apa? Tahun 60-an jersey itu keluar. 60-an. Iya. Kayak Ah. Piala Dunia tahun 60-an gitu Jadi ya. aku tuh pernah dapat Hitachi Umbro ketua. Apa itu? Jersey. Oh, jersey. Iya. Tajumbro itu apa? Hitachi, ya itu apanya? Aparelnya. Brandnya? Ya, aparelnya ada Hitachi. Oh, April ini. Ya, apparel Umbro gitu. Umbro. Hitachi Umbro. Iya, Oh. gitu. Nah, aku pun belum paham kali kalau brand-brand seperti Jersey. jersey. Itu aku banyak juga sama teman-teman juga pengen cari masukan, cari ilmu gitu. Jadi kita banyak teman, banyak ilmu. Iya betul lah. Banyak teman banyak Banyak rezeki. ilmu, banyak rezeki itu Nah, dia. banyak rezeki, banyak istri. Banyak istri. Hmm. Jadi kita
coba di Brand Army kemarin. Lumayan sih. Brand Army itu kita belajar juga dari abang-abang kita yang telah main duluan dari kita. Oh gitu Dia ya. banyak belajar juga. Dan kalau kaos band itu kita memang mempelajari sendiri. Kaos band. Iya, kita cari Informasi. lihat informasi di YouTube biasanya. Jadi pengen tahu sih namanya, kita penasaran sih band kaos band itu kok bisa puluhan juta. Kita kepo nih, buka YouTube bla 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 bla, paham. Jadi menandakan autentik atau tidaknya kita coba lagi dari bahan, jahitan, dari tag, copyrightnya. Memang harus jeli ya. Jeli. Terkadang juga ada yang dia bootleg ketua kalau kaos band ini. Bootleg itu apa? Bootleg itu apa ya? Repro atau bisa KW, palsu, KW. KW gitu. Fake. Itu dia. Fake. Bukan Kita orang Medan gitu agak-agak gimana? Fake. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk kan ini semakin kemari kan semakin banyak nih pemain-pemain Monja nih kan. Ya kan? Nah, kalau kira-kira apa? Monja, ketika banyaknya orang main Monja nih, tantanganmu apa nih, Bel? Tantanganmu? Ini tantangan gimana ketua? Ini kan banyak nih orang yang jualan-jualan Monja, jualan-jualan apa gitu. Jadi apa tantanganmu untuk bisa menstabilkan penjualan-penjualan kita ini? Kita tuh bisa tantangan itu di jam bangun saja sih. Jam bangun itu apa? Jam bangun tidur? Tidur. Oh. Kalau kita rutin ke pasar cari barang atau hunting, dapat nggak dapat kita maklupin, kita maklumin ketua. Jadi itulah hikmahnya, hidayahnya. Oh, hidayah. Kalau selagi jalan bagus, dapat yang brand. Kalau tidak ya sudah. Berarti gitu. dapat hikmahnya gitu. Kalau dapat brand bagus gitu. Kalau nggak dapat hikmah ya. Ya, jadi gitu. anggap aja kita ke pajak Monja. Kita ini jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan. Iya. Lihat-lihat apa yang situ bisa menjadi cuan gitu. Terkadang kita nggak niat nyari Monja. Dapat brand yang lumayan gitu. Iya ya. Kayak kemarin kita nggak niat nih nyari Monja nih. Duduk aja di pajak Monja itu kan, duduk malas. Ada ibu-ibu buka nih, nang nih buka. Wih, apa tuh nang? Celana. Wih, tengok nang ya. Wih, dapat ketua nih, Stone Island. Wih, Stone Island. Stone Island. Ya, jadi ada petnya lagi tuh ketua. Petnya itu emblem bordirnya Stone Island gitu. Berapa Inang? Udah beres sekian tanya. Ih, mantap Inang, nggak usah tawar lagi. Iyalah. Udah murah. Terus lumayan ketua, laku 1.500. Wih, 1.500 tinggi. Iya, orang Jawa yang ngambil gitu. Oh, di sana yang ngambil. Memang kurasa di sana juga apa orang tuh ya? Keras ya. Kita nengok barunya pun sekitar 6 ribuan. 6 ribuan. Iya. Memang kalau kita jual segitu pun nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya, maksudnya ya sambil saling ngerti aja lah. Iya. Dia mau jual berapa lagi terserah. Yang penting kita sudah ada untung. Iyalah. Betul. Dan bisa untuk operasional yang lain lagi ya. Gitu. Ada memang kita ngambil mahal bisa jual murah juga, ada yang ngambil murah bisa jual mahal, dan ada juga kadang kita nggak bisa jual gitu. Iya ya. Pasarnya kita mesti cari pasar nih. Jadi Cicak Gunung Sumatera itu ketua, kita mencari pasarnya sendiri. Apa sih kebutuhan yang di luar sana gitu? Kita pelajari gitu. Oh gitu. Jadi sekarang segmennya Cicak Gunung Sumatera ini nggak hanya outdoor ya? Nggak hanya outdoor. Udah beralih ke berbagai. Jadi semua brand ada di situ, semua kegiatan outdoor ada, kegiatan sport juga ada, streetwear juga ada gitu. Ada. Untuk Casual juga ada. Casual ya. Untuk kegiatan komunitas ada juga. Tergantung apa yang ada di pasar yang kita beli gitu. Memang kok. Jadi nggak fokus lagi ke outdoor ketua. Iya. Karena semakin banyaknya kawan-kawan juga buka usaha online ini, kita juga bagi-bagilah gitu kan, nggak perlu ribut-ribut. Ada itu. Intinya kita sama-sama pengen mau menguatkan ekonomi gitu. Iya, masing-masing kita ya. Tapi kendala keduanya, ya gitu juga. Kadang kawan-kawan banyak yang resek, suka pesan barang gitu. Pesan barang di setiap penjual itu, inang-inang itu gitu. Langsung ke sana. Iya. Seharusnya harga itu bisa normal kan bisa jadi tinggi dia kalau dipesan-pesan gitu. Kadang sama inang-inang itu agak si Anu aja pesannya sekian, mau dia sekian. Kenapa kok mau? Kita jadi bingung nih kan. Iya. Kok si Anu mau ngasih harga yang mahal gitu. Karena harga jual juga tipis-tipisnya gitu. Itu kendalanya situ ketua. Mungkin modal luar tuh kuat ya. Mungkin mereka
bukan hunter sih. Kalau hunter sih memang cari ya. memang nyari gitu. Mereka Oh, jadi iya. bukan hunter apa? Mereka apa? Titip merek ya. Titip Titip merek loh. Menitip merek. Oh gitu. gitu ya. Datang bilang sama Inang itu, Iya. Nang, aku kalau Udah ada katalog yang ketua. Udah ada katalog semua brand. Ah. Nanti kasih nomor HP. Nah, baru nanti dia berani ngasih harga nih. Gitu. Nang, Ini katalognya. merek ini Iya. sekian gitu ya. Kalau ada hubungi gitu. Oh. Itu biasa lah kita. Iya. Yang penting kita kan mau fight di lapangan. Nah, ini mantap. Fight. Rezeki siapa yang tahu gitu. Nah, yang penting fight dulu. Fight dulu nih di lapangan gitu. Iya. Iya. Pernah nggak dapat ancaman-ancaman dari pedagang-pedagang atau dari yang lain lah, pembeli-pembeli? Kalau aku pribadi sih nggak pernah, malah aku udah ngancam kalau mau mesen merek di depan aku lah, aku bilang. Oh, gimana? Pandai-pandai lah, ya kan. Kalau mau kena, gitu. ya. Luar biasa. Pandai-pandai lah kalau mau mesen barang di belakang, jangan tahu-tahu aku. aku bilang. Nah. Semua orang pengen makan. Iya. Pernah gitu ya. Pernah. Jadi yang kau bilang kayak gitu? Udah jarang nampak lagi di pasar. Gitu. Takut ya? Takut dia, mungkin dia udah, Senior, ya? mungkin dia udah bawa tanah juga kan. Iyalah. Jangan di situ lagi lah jumpanya. Ah. Aku ke rumah gitu. Karena kalau jumpa senior bahaya kan? Malu dia, Malu lah, iya. betul. Iya. Sekali dua kali kita kasih lah, tapi kalau denger-denger gitu kan risih juga. Iya. Kita punya duit juga dong. Iya. Kita mau kayak gitu, cuman kan, aduh. Aduh. Dia gini ketua, kalau barang-barang itu dipesanin, ini harga nggak stabil, bukan makin naik dia. Iya. Kerasa ketua. Iya pasti. Kerasa. Harga belinya mahal, ya. harga jualnya nggak seberapa. Nggak ya kan? seberapa jadinya Iya. kan. Jadi ada juga yang pintar juga penjual-penjual itu pikirnya oh harganya sekian nih di Google nih harganya, tapi nggak tahu pasarnya berapa dia jual kan. Iya betul. Cuma lihat Lu angka angka di di Google. Google aja, tapi pasar di Indo ada nggak gitu? Iya. Oh berarti punyamu juga sering dijual ke luar Indonesia? Kalau untuk keluar Indonesia cuma sekali ketua. Sekali aja. Ya, sekali. Itu pun kita juga ribet ngurusnya karena harus pakai PayPal juga kan. Oh PayPal. Iya, kita pakai PayPal teman juga sekali. Itu lumayan Repot juga ya, harus sih. Repot ya. Bayar ini bayar itu. Cairnya pun berapa hari, 15 hari lebih gitu kan. Lamanya. Repot, saya maunya yang cepat. Jadi kendala juga kedua gini lagi gitu. Banyak kan kendala. Iya, jadi kalau misalnya kita hunting, kita mau jual di IG itu banyak yang tidak percaya karena penipuan banyak nih kan. Iya betul. Gan, ada Tokopedia, ada Shopee katanya. Oh kita nggak pakai itu, bilang kalau mau ada di Tokopedia tapi kena cas 20.000 gitu. Mereka nggak mau kan dicas. Mereka mau pakai Shopee yang free. Yang free gitu. Aduh. Kau kenapa nggak pakai Shopee? Ya rugi kita ketua. Kenapa? Ya kita kena cas lagi di Shopee. Oh iya. Kena cas lagi di Tokopedia. Oh gitu. Kalau kita kasih free lagi rugi banyak dong. Dapat berapa ya? Mending saya turunin harganya sesuai di Shopee, yang penting uang itu cepat dia. Dia cepat putaran gitu. Iya. Karena kita minim modal juga sih. Kita pengen putaran cepat gitu. Kalau bisa satu hari walaupun untung sedikit cepat keluar. Tapi kalau brand-brand biasa, tapi kalau brand-brand yang outfit yang tinggi, yang high, nah itu baru kita mau nahan gitu. Tak laku tak apa-apa, bisa pakai sendiri gitu. Iya. Kalau dijual pun bisa modal lagi. Ya. Apalagi kita nimbun menyimpan barang-barang yang fintech, band, army. Itu makin tahun bukan makin murah, makin mahal. Makin mahal gitu Iya. Bisa 6 istri kau nih kalau kayak gitu. Janganlah gitu ketua. Mana tahu kan semakin lama kan semakin ini kan. Wah, ngeri juga. Tapi ya gitu ketua. Kita pemain santai. Pemain santai gitu. Jadi sesuai suasana hati lah kalau mau ke pajak itu kan. Ya kalau lagi pengen ke pajak rutin ke pajak, gas terus nih. Lupa yang lain nih, pajak aja nih kan. Tapi kalau lagi memang udah agak nyetop ini kan, udah di rumah nongkrong ngopi gitu. Karena udah banyak stok. Udah nyetop deh kan. Tinggal kita upload jual-jual di apa ya. Jadi banyak kawan-kawan bilang nyantai kali ya bang mainnya katanya. Ya itu pribadiku bilang. Kalau kawan-kawan mau main gas-gas terserah aku bilang. Kan? Kalau mau enggak ya aku juga itu ya. Memang luar biasa. Oke, jadi tadi kendala udah ada ya kan, ancaman-ancaman udah jelas kelihatan. Jadi gini ketua, jadi Monja ini sebenarnya kalau ketua lihat ke depan ini prospek nggak kira-kira untuk ke depan ya? Kira-kira katakanlah 5 tahun lagi gitu. Kalau menurut saya sangat prospek, sangat mendukung ekonomi
pengusaha Monja seperti saya. Pengusaha muda seperti saya. kalian. Jadi saya udah merasakan hasilnya di Monja nih walaupun nyantai. Vespa 2 dari Monja kemarin. Udah ada 2 Vespa. Iya, Wih, dari luar Monja. biasa. Oke, Ya Vespa. kan. Kita kan pemain nyantai nih ketua, juga suka naik gunung nih ya. Iya. Kadang ketinggalan kita suka explore Jawa, naik gunung kadang setahun. Udah, gitu. sudah ke Jawa juga. Udah ke Jawa. Dari Monja. Dari Monja. Oh, kalau nggak salah pernah ke Rinjani juga. Iya, ya? kita Lombok ya. Lombok. Jadi itulah kepuasan kita di Monja nih sama di other main gitu. Oh, berarti udah nyimpan uang sebenarnya ya Iya, dari hasil dari Monja. hasil Monja. Segera ke sana. Habiskan ke jalan-jalan ke Jalan-jalan. Jawa. Liburan. Liburan. Healing. Healing. Terus balik lagi ke Balik Medan. ke Medan lagi ya. Medan. Jual Vespa 1. Jual Vespa 1. Buat modal lagi. Modal lagi. Main Monja. Nah, tabung lagi, tabung. Beli satu lagi kereta. Dapat Grand. Astrea Grand. Bukan Astrea, Legenda. Legenda. Wih, ngeri. Tabung, dapat lagi Astrea Grand Bulus. Ada 2 berarti? Ada 2. Vespa tinggal 1 di rumah. Iya, Vespa udah dijual 1 tadi ya. Wah, banyak aset udah. Lumayan lah ketua. Ini kalau ada adik itu nih pasti apa nggak ngiler deh nih. Aduh, Aset udah banyak. masa lalu tuh ketua. Nggak masalah ada yang lain lah. Mana iya. tahu ada adik-adik di sini mau. Abang itu. Tengoknya abang ini pengangguran, nggak pernah kerja. Aku tengoknya abang ini orang kopi aja gitu. Tengok lah deh, boncengan abang, bawa abang gitu. Iya, kalau aku tuh suka barang-barang yang jadul ketua. Jadi aku suka pakai Vespa sama Astra Grand Iya, atau iya. Astuti gitu. Iya. Astuti belum beli, aku rencana pengen beli. Pengen beli ya, tapi memang kualitasnya juga bagus. Iya, aku suka investasi juga ketua. Jadi beli Vespa itu bukan ngejualnya bukan makin murah, makin mahal pastinya dong. Oh, gitu. Iya, beli Legenda jualnya bukan makin murah, makin mahal dong. Oh, gitu. Kita beli, misalnya kita beli nih 5.000. Di 3 tahun tuh bisa jual 6.000, 7.000. Kan investasi gitu ya. Memang akal-akal pengusahaan ya. Jadi kita nggak usah beli yang baru lah. Iya. Iya, kecuali HP boleh lah. Iya. Biar Baru. kualitasnya terjamin nih. Ya, karena ini juga sebagai alat Butuh ya, ini alat produksi. Iya. kebutuhan untuk online lah. Alat cangkol. Alat cangkol. Alat cangkol. Iya. Kalau nggak ada alat cangkol, Ya ini cangkolnya lah. Monja itu periuknya. iya. Sawahnya. Sawah. Iya. Jadi ini cangkolnya, Iya. Monja itu Sawahnya. sawahnya. Oh, ini bagus juga analoginya. Keren. Ini. Oke. Nah, kira-kira Bel, berarti memang prospek ke depan memang oke ya. Oke, ketua. Pokoknya aku mesti optimis di Monja ini sampai bener-bener aku bisa buka warung kopi shop. Coffee shop. Iya. Tapi nggak tahu kapan. Pokoknya aku punya impian buka kopi shop. Kopi shop, maksudnya kopi shop apa nih? Warkop kopi. Warung kopi. The Bambus Kopi. Wih, kenapa nggak Cicak Gunung Sumatera? Cicak Gunung Sumatera sebenarnya itu ketua brand. Aku dulu punya cita-cita juga buat produk outdoor kayak tenda, tas, pin bag. Cicak Gunung Sumatera itu brand untuk barang aja untuk produk. iya, untuk produk aku. Jadi aku kendala di dana kemarin. Aku ke Jakarta juga, kan bandingkan beli mesin-mesin jahit, beli ban-ban minim harganya nggak sampai situ, nggak yang aku pikirkan lah. Lebih besar Lebih berarti? besar rupanya dan biayanya. Karena kalau kita produksi sedikit, biayanya pun juga mahal. Produksi banyak makin murah gitu dia. Karena kita juga di bidang penjahitan dulu. Oh gitu ya. Kita tahu ke Jakarta lah pengen cari relasi apa yang bisa kita produkkan brand kita ini tadi. Oh gitu, menarik kali. Udah kita anda situ dah, stop aja. Dibuat aja nih Cicak Gunung Sumatera. Iya. Oh gitu. Jadi Jadi sekarang ini CGS. beralih ya dari CGS. Ya semoga aja ada nanti yang mau kasih modal ya buat produk sendiri kan. Sekarang mau buat kopi shop namanya The Bambus. The Bambus Kopi. The Bambus Kopi. Luar biasa. Gimana ketua kira-kira? Boleh kah? Kok nanya aku? Nanya sama anak-anak Bambus. Wah, itu tadi dia. Anak-anak Bambus. Anak Bambus nanti bisa marah kalau Iya. dipakai gitu aja. Tapi nanti belakangan bisa lah itu, Belakangan. di balik layar lah itu. Cincau ya. Cincau lah. Yang penting ada transportnya. Sama lontong-lontong. Lontong kayak kan. Mau bakwan. Oke. Nah, Kopi dulu ketua, kopi separuh dulu. aduh. Aduh. Kena nih. Oke. Lemak kali kopi nih. Ini sangir. Mau kok nggak boleh ketua ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kita ini podcast kita
nggak boleh merokok. Jadi ngopi boleh, merokok Merokok tidak jangan. boleh. Oke, Bel. Oke. Nah, Bel. Oke, kita tadi udah panjang kali lebar ya kan bicara soal outdoor, permonjaan itu. Kira-kira Bel, apalah harapanmu ke depan Bel untuk masa depannya kayak mana lah menurut kau nih? Harapan kau nih Terkait di permonjaan nih ketua Iya. ya. Kalau harapan aku sih ketua, ya Mondia ini tetap ada dan harganya pasti stabil ya. Jangan ada udang dipilih peye. Masalah? Maksudnya kadang harganya kan suka-suka hati Pedagang. pedagang. Oh, nggak ada yang mengatur harga Nggak itu ya? ada. Jadi suka-suka hati gitu. ya. Tapi kalau mesti ada yang dia idealis dengan harga-harga yang verbal harus habis berapa piece, itu mesti enak, relatif murah gitu kan. Tapi kalau udah dia ikut main di outfit juga kan, ikut main di tengok-tengok Google lah, Ya. takut kita. Aku kata lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi gitu. Jadi kita terasa juga ketua kemarin. Dari awalnya kita ngikuti dia nih, pedagangnya. Lama-lama dia sudah pandai kan. Oh iya, dia Karena banyak yang sekolahin dia gitu. Jadi harapan kita ya juga sama pedagang saling menutupi lah. saling bekerja sama. Kerjasama saling menutupin lah kita. Kalau bisa ngambil di inang-inang itu, ngambil di, pokoknya tahu lah itu nanti dia rahasianya kan gitu. Pokoknya jangan saling injak menginjak gitu ya. nikah menikam gitu. Jangan. Saling menghargai aja lah gitu. Tapi apa nggak ada asosiasi pedagang monja kayak kalian? Ada sih benernya kawan-kawan streetwear dan yang lain-lain gitu kan, kawan-kawan kasual, ada komunitasnya. Cuman aku nggak mau terlibat gitu. Mereka juga banditnya toh gitu. Mereka juga yang buat ini merasa resah gitu. Ya. Jadi kalau yang udah punya asosiasi, tolonglah tetap bekerja sama dengan yang tidak tergabung gitu ya juga ya. Mereka lah banditnya. Bandit-banditnya. Terus harapanmu untuk dirimu sendiri apa nih? Ya. Kalau aku sendiri ke depan kawin lagi ya. Cukup membesarkan Cicak Gunung Sumatera ini ketua, biar punya toko sendiri lah gitu kan. Punya kios sendiri ya kan. Terus bisa buka warung kopi itu tadi. The Bambus Kopi. Lewat produk Cicak Gunung Sumatera. Gitu. Aku yakin bisa ketua. Iya harus yakin lah. Tapi itulah tadi ketua, kadang kan moodnya manusia ini kadang naik turun deh. Iya. Lagi galau kita ke gunung, buang duit. Bukan ngumpulin duit. Itulah tadi mesti ada dilema apanya kan. Namanya manusia ya. Kita nggak bisa jauh dari rasa dilema. Kalau dilema terus ya gawat. Enggak lah ketua, kita harus punya tujuan kan. Oke Bel, kopi lu Bel. Siap tua. Sip. Kita ngopi dulu ya. Lemak kali kopi ini ketua. Lemak kali barang itu ya. Oke kawan-kawanku semuanya, sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Tadi kita udah berbincang-bincang dengan tokoh kita ini, Bung Muhammad Iqbal Nasution, terkait kegiatan outdoornya, terus kegiatan unit usahanya, sampai harapan-harapan dia. Kendala-kendala yang paling utama yang bisa kutangkap dari pembicaraan kami adalah soal modal sebenarnya. Jadi mungkin butuh modal lebih besar lagi supaya ketua kita ini bisa membangun brandnya sendiri, namanya Cicak Gunung Sumatera. Brand sepatu, celana, kemeja, baju, topi mungkin. Ya semoga aja ada dermawan-dermawan yang mau membantu sahabat kita ini biar punya produk sendiri, produk anak Medan. CGS yang bisa mengejar pasar internasional, ya kan? Khususnya untuk outdoor ya, Bella. Outdoor. Peralatan outdoor. Dan satu lagi, kalau bisa teman-teman yang berprofesi sama dengan seperti kawan kita ini, ketua kita ini, ya saling kerjasama lah. Nggak usah saling sikut menyikut ya, karena rezeki itu kan udah diatur ya masing-masing ya. Tapi kalau nggak dijemput nggak ya datang juga dia. Harus bangun pagi ketua. Oh iya, harus bangun pagi guys. Oke gitu aja. Kopi Separuh, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau bisa share ke kawan-kawan yang lain. Ini cerita kami di podcast Kopi Separuh. See you, dadah.